On and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan aku ilmu dan berikanlah aku rezeki kepahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu perintah beriman kepada kitab Allah. Beriman itu artinya meyakini dan percaya bahwa Allah yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, dan mempercayai kitab-kitab ini termasuk dalam rukun iman. Coba anak-anak ada yang tahu nggak? Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Ya, benar sekali. Itu termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Nah, dalam kehidupan umat muslim, kita ya anak-anak sebagai umat muslim itu harus berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Namun, kita juga harus perlu tahu bahwa ada kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Al-Quran. Dan Allah menyuruh manusia percaya kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Nah, jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka kita akan tergolong orang yang sesat. Nah, sekarang bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan melalui malaikat Jibril. Kedua, yaitu nama-nama kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kitab-kitab ini diturunkan pada masa yang berbeda-beda, tetapi mengandung pokok ajaran yang sama, yaitu ajaran Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, selain kitab-kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran wahyu Allah yang masih berupa potongan-potongan lembaran yang belum dibukukan. Suhuf ini berisi tentang zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabi yang menerima suhuf ini yaitu Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf, dan Nabi Sis 50 suhuf. Nah, sedangkan kitab itu artinya lembaran wahyu Allah yang telah dibukukan. Adapun kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Nah, anak-anak, isi pokok kitab Taurat ini dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman Allah yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi tentang asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur ini juga diturunkan dalam bahasa Ibrani ya anak-anak.
kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, perjalanan yang baru atau kabar gembira. Nah, anak-anak, kitab Injil ini diturunkan sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya, dan juga menjelaskan akan lahir Nabi terakhir yang menutup para Nabi dan Rasul yang bernama Muhammad. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Ibu Nurul, kenapa ya kitab Injil yang digunakan sekarang kok tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa ya anak-anak? Nah, jawabannya karena Injil sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh manusia. Kitab Injil sekarang lebih memuat tulisan dan catatan tentang sejarah Nabi Isa, dan kitab Injil sekarang ditulis menurut versi penulisnya seperti Matius, Markus, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran ini dikenal dengan Nuzulul Quran, terjadi pada malam 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran ini pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira yang ada di kota Mekah. Turunnya Al-Quran ini menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Saat itu Nabi Muhammad berusia genap 40 tahun. Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus ya anak-anak, tetapi secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, yaitu 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Surat yang pertama kali diturunkan yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, berikut ini adalah surat yang pertama kali diturunkan. Nah, anak-anak, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan terdiri dari 6.236 ayat. Al-Quran ini menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu tadi kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, jadi Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya ya. Dan Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan supaya kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum.